Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Imamat pasal 21, Allah berbicara secara khusus kepada para imam, mereka yang melayani di hadapannya dan mewakili umat. Jika seluruh umat dipanggil untuk hidup kudus, maka para pelayan Tuhan dipanggil untuk hidup dengan standar kekudusan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena mereka berdiri di hadapan Allah dan sekaligus menjadi representasinya di tengah umat. Pelayanan bukan hanya soal fungsi, tetapi tentang hidup yang mencerminkan kekudusan Allah. Imam dalam Perjanjian Lama adalah perantara antara Allah dan umat. Karena itu, kehidupan mereka tidak boleh sembarangan. Mereka harus mencerminkan karakter Allah yang kudus. Hal ini mengajarkan bahwa pelayan Tuhan bukan hanya menyampaikan firman, tetapi juga menjadi teladan hidup. Imamat pasal 21 mengatur berbagai aspek kehidupan imam, termasuk relasi keluarga, pernikahan, kehidupan pribadi. Semua ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pribadi. Seorang pelayan Tuhan tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan di mimbar, tetapi dari bagaimana ia hidup setiap hari. Ayat 6 menegaskan bahwa imam tidak boleh melanggar kekudusan nama Allah. Artinya, kehidupan pelayan Tuhan berkaitan langsung dengan nama Tuhan yang ia wakili. Ketika pelayan hidup tidak kudus, nama Tuhan ikut dipermalukan. Sebaliknya, kehidupan yang kudus memuliakan Allah. Imamat pasal 21 menunjukkan bahwa pelayanan yang berkenan kepada Allah tidak hanya bergantung pada kemampuan, tetapi pada integritas hidup. Allah lebih menekankan siapa seseorang itu daripada apa yang ia lakukan. Semua tuntutan dalam Imamat pasal 21 menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar yang sempurna, tanpa dosa, hidup dalam kekudusan yang sempurna, mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ibrani pasal 7 ayat 26 berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Kristus bukan hanya teladan, tetapi juga sumber kekuatan bagi pelayan Tuhan untuk hidup kudus. Renungan ini mengajarkan bahwa pelayan Tuhan dipanggil hidup dalam kekudusan. Kehidupan pribadi menentukan kualitas pelayanan. Integritas lebih penting daripada kemampuan. Nama Tuhan tercermin dalam hidup pelayannya. Kristus adalah standar dan sumber kekudusan. Bagi para gembala, pengkhotbah dan pelayan gereja, Imamat pasal 21 adalah panggilan yang serius. Pelayanan bukan sekedar tugas, melainkan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat pasal 21 mengingatkan bahwa Allah serius terhadap kehidupan para pelayannya. Melayani Tuhan berarti hidup bagi Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus, kita tidak hanya dipanggil, tetapi juga dimampukan untuk hidup kudus di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus, kami bersyukur atas panggilan untuk melayani-Mu. Tolong kami hidup dalam kekudusan dan integritas. Jaga hati dan kehidupan kami agar tidak mencemarkan nama-Mu. Kami bersandar pada Yesus Kristus, imam besar kami yang sempurna. Di dalam namanya kami berdoa. Amin.